biasa berpikir, untuk pergi ke tempat jauh, kita butuh peta. Peta yang digambar di atas kertas, lengkap dengan garis pantai, pulau, dan angka jarak. Tapi ratusan tahun lalu, nenek moyang kita berlayar menyeberangi samudra ke negeri seberang tanpa peta seperti itu. Lalu bagaimana mereka tahu seberapa jauh jaraknya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan kapan mereka harus berbelok arah? Jawabannya ada pada sistem hitungan dan bilangan yang mereka miliki. Yang menarik, hitungan ini terkadang jauh lebih tepat daripada peta yang kita pakai hari ini. Mari kita urai alasannya. Apa itu bilangan? Bukan sekedar angka 1, 2, 3 yang kita tulis di kertas. Bilangan adalah cara kita menyatakan jumlah, urutan, dan perbandingan. Berapa banyak? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih cepat atau lebih lambat? Semua hal di dunia ini punya pola, dan pola itu bisa dihitung. Bagi nenek moyang kita, angka bukan benda mati. Angka adalah alat untuk meniru cara alam bekerja. Jika kita bisa menghitung dengan benar, kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, termasuk arah dan waktu perjalanan di tengah laut. Masyarakat Bugis punya sistem hitungan sendiri yang teratur dan lengkap. Mulai dari hitungan dasar, sedi, dua, telu, hingga hitungan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Lalu mereka mengubah angka menjadi ukuran nyata untuk berlayar. Hitungan waktu, sehari semalam disebut lintung. Mereka membaginya menjadi waktu matahari, waktu bintang, waktu gelap pekat. Hitungan jarak, satu jarak pandang yang jelas disebut satu batu. Jarak antar pulau dihitung berapa batu perjalanannya. Hitungan arah, langit dan laut dibagi menjadi 8 angin utama, lalu dipecah lagi menjadi 32 arah halus. Setiap arah punya nama dan sudut hitungannya sendiri. Semua ini dihafal, diwariskan dan dicatat dalam naskah lontara atau rengtoriolo. Tidak ada yang ditulis sembarangan. Setiap angka punya arti dan tanggung jawab besar. Lalu kenapa sistem hitungan ini bisa dikatakan lebih tepat dari peta? Karena peta adalah gambaran tetap. Ia menggambar laut seolah diam, seolah angin selalu sama, seolah arus tidak bergerak. Padahal kenyataannya laut selalu berubah. Hitungan kuno mereka memasukkan semua perubahan itu. Jarak di peta 10 hari berlayar, tapi jika angin kencang dari belakang, cukup 7 hari. Jika arus menabrak dari samping, kita harus menambah 2 hari perjalanan. Jika awan gelap muncul di arah ini, kurangi persediaan makanan sepertiga bagian. Mereka tidak hanya menghitung jarak tempat, tapi juga menghitung keadaan waktu dan alam. Peta hanya memberitahu kemana harus pergi. Hitungan mereka memberitahu kapan, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan di sepanjang jalan. Itulah ketepatan yang menyelamatkan nyawa. Jika kita pelajari matematika navigasi modern hari ini, kita akan menemukan hal yang sama persis. Kita menghitung waktu tempuh, memperhitungkan arus, membakaran bagi langit menjadi 360 derajat. Prinsipnya sama persis dengan yang dipakai nenek moyang kita. Hanya saja lambangnya yang berbeda. Logikanya, ketelitiannya, dan tujuannya. Mencari kebenaran dengan hitungan tetap sama. Ilmu ini tidak ketinggalan zaman. Ia adalah pondasi dari ilmu pemetaan dan pelayaran kita hari ini. Maka kita pahami,
Peta menunjukkan bentuk dunia, tapi hitungan menunjukkan cara bergerak di dalamnya. Sistem bilangan kuno mengajarkan kita, jangan hanya melihat tanda di atas kertas, tapi pahami jumlah, ukur waktu, dan hitung segala kemungkinan dengan teliti. Ini adalah warisan matematika yang luhur. Angka bukan sekedar jawaban akhir. Angka adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan dengan aturan yang bisa kita pahami, hitung, dan ikuti. Di Padi Sengeng, kita kembali belajar ketepatan hitungan adalah kunci agar kita tidak tersesat, baik di samudera luas maupun dalam perjalanan hidup.